Pemirsa 85 orang warga desa Candirejo, Yogyakarta ini positif antraks. Ya, 1 orang meninggal dunia sedangkan 18 orang lainnya positif antraks tanpa gejala. Sebanyak 85 warga Dusun Jati Desa Candirejo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dinyatakan positif antraks. 1 orang meninggal dunia dengan positif antraks usai menyantap hewan ternak yang sudah mati. Dinas Kesehatan Gunung Kidul mendapatkan laporan meninggalnya salah seorang warga Dusun Jati yang positif antraks dari salah satu rumah sakit Sarjito yang berada di Yogyakarta. Sang warga dirawat di rumah sakit pada awal Juni dan dinyatakan meninggal dunia pada 4 Juni lalu. Dinas Kesehatan Gunung Kidul langsung bergerak dan mengambil sampel darah sebanyak 125 orang untuk dilakukan uji lab. Hasilnya 85 orang dinyatakan positif antraks dengan 18 orang diantaranya positif antraks dengan gejala, sedangkan lainnya positif antraks tanpa gejala. Oleh masyarakat, yang kontak dengan daging itu kami ambil sampelnya, darahnya itu ada 125 orang yang kita ambil. Dari 125 orang itu yang positif ada 85. Tapi yang bergejala itu ada 18 orang. Dari total 85 warga yang positif antraks, semuanya sekarang dilakukan pemantauan dari Dinas Kesehatan setempat. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Dufus dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi selanjutnya. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengamankan Rihana dan Rihani, 2 pelaku penipuan gawai dengan sistem pre-order yang mencapai 35 miliar rupiah. Dan keduanya diamankan saat bersembunyi di salah satu apartemen di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Rihana dan Rihani tak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Petugas berhasil mengidentifikasi keduanya berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat. Saat digerebek, keduanya sedang berada di apartemen Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dari kedua pelaku. Modus yang dilakukan pelaku adalah skema Ponzi, menawarkan produk dengan harga sangat murah dan pembeli diiming-imingi dengan bonus yang besar. Kita akan dalami lagi, baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Ya. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini, ya nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya, ya untuk mencari korban-korban yang lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kasus penipuan iPhone dengan sistem pre-order yang diduga didalangi saudari kembar Rihana dan Rihani ramai di media sosial. Tak sedikit pihak yang mengaku tertipu penjualan maupun investasi oleh saudari kembar ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menghentikan sementara aktivitas atau memblokir transaksi keuangan milik Rihana dan Rihani. Dari hasil analisis sementara, diketahui si kembar melakukan transaksi tunai bernilai signifikan yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang dilakukan. Saudari kembar ini melakukan modus transaksi tunai untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan. Sebelum ditangkap, Rihana dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat perbuatannya, saudari kembar ini total kerugian korban mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Jody G. Plate jalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Selasa pagi. Dalam eksepsi ini, Plate menyampaikan keberatannya atas dakwaan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam nota keberatannya, Plate melalui tim penasihat hukum keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak Plate juga menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan.
Tak hanya itu, tim kuasa hukum Plate juga mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi terkait penyediaan pembangunan BTS Bakti Kominfo. Selain Plate, dua terdakwa lainnya juga menjalani sidang eksepsi. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kami akan membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dalilnya yang menyebut antara lain bahwa Pak Yohan dituduh atau didakwa mengatur, memanipulasi hasil kajian. Yang kedua, Pak Yohan dituduh menerima SK dari Bakti. Yang ketiga, di situ disebutkan bahwa Pak Yohan yang mengatur ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Sebelumnya, jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Johnny G. Plate sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara Anang didakwa menerima 5 miliar dan Yohan 453 juta rupiah. Mereka bersama dengan tersangka lainnya dinilai jaksa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah akibat korupsi proyek BTS 4G. Kerugian negara yang muncul akibat dari penggelembungan harga serta pengaturan tender yang mereka lakukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada 27 Juni lalu. Mario Dandi Satrio resmi jadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik gelar perkara pada tanggal 27 Juni lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG dan dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berusia 15 tahun, sehingga meski tanpa paksaan, Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya Mario didakwa terlibat penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, saat bersaksi mantan kekasih Mario, Amanda, sempat kesakitan di ruang sidang. Sidang pun diskors sementara sambil menunggu penanganan medis Amanda. Anastasia Pretia Amanda yang hari ini bersaksi dalam sidang penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan Saint Lucas sempat menangis kesakitan. Sidang pun diskors sementara oleh Hakim Ketua Ali bin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari Kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda. Sementara ibu Amanda ikut menenangkan anaknya. Hasil pemeriksaan menyebut kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Amanda. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang, jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama, karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario? Saya di depan sempat saudara? ngintip, namanya David. Ngintip namanya David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani menyebut oknum TNI Polri terlibat membackingi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Beni, bisnis TPPO tak tersentuh selama ini lantaran dibackingi oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Dalam konferensi pers yang digelar di
Kemenko Polhukam siang tadi, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengungkapkan pemerintahan lainnya tak terkecuali di lembaga yang dipimpinnya. BP2MI pun mengaku memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anggotanya yang terlibat kasus TPPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur ke belakang, misalnya 5 ataupun 10 tahun lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian lembaga. Pemirsa, menghadapi fenomena El Nino, Kementerian Pertanian melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak kekeringan di sektor pertanian. Salah satunya dengan memberikan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyalurkan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian di Desa Kebon Ayu, Panarukandaya, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Bantuan tersebut berupa rehabilitasi jaringan tersier sebanyak 3 unit, membangun embung pertanian, membran plastik, traktor roda 4 dan roda 2, transplanter, pompa air hingga jalan usaha tani. Direktur Irigasi Pertanian Ditjen PSP Kementan Rahmanto mengatakan El Nino diprediksi akan menyebabkan penurunan produksi pertanian. Diprediksi akan terjadi penurunan produksi pertanian karena adanya kemarau panjang. Untuk itu kami dari Ditjen PSP khususnya ingin melihat kesiapan di lapangan dan memotivasi para petani untuk menghadapi El Nino tersebut. Kita berharap sekali ada jalan usaha tani ini karena kalau di musim hujan jalan areal yang sudah diwakafkan untuk jalan usaha tani ini becek, banjir ya, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan atau alat pengangkut, sehingga kesulitanlah petani itu untuk mengangkut sarana produksi maupun hasil produksi pertanian. Jalan usaha tani ini sangat-sangat kita harapkan. Dari tahun 90-an sampai sekarang alhamdulillah karena ada kedatangan dari pusat, kita bersyukur semua petani ini bergembira. Karena adanya jalan usaha tani ini kita cepat gampang pergi ke sawah, pulangnya juga gampang. Bantuan ini menjadi upaya mitigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk meminimalisir potensi dampak El Nino. Pemirsa, 1 Juli lalu Polri memperingati hari ulang tahunnya yang ke-77 di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Tahun ini tema yang diusung adalah Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Presisi merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Slogan ini diusung di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hamkam dan Siber Susaning Tias Kertopati, konsep presisi diharapkan tidak sekedar menjadi jargon, namun benar-benar dapat direalisasi dalam penanganan keamanan. Masyarakat mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Presisi itu bukan hanya jargon, tapi juga dapat direalisasi di dalam penanganan keamanan Polri sendiri. Jadi keamanan itu bukan hanya soal masalah terorisme, masalah narkoba, tetapi juga keamanan jalanan. Justru yang keamanan jalanan ini yang sering dihadapi oleh para anggota masyarakat. Itu yang paling penting dan jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri peringatan puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Taman Rakyat Selawi Ayu, Kabupaten Tegal. Nah, di acara tersebut Ganjar mengajak semua pihak untuk peduli lingkungan, salah satunya dengan melakukan tata kelola sampah yang baik dari hulu hingga ke hilir.
Penanaman pohon mangrove oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu kegiatan pada puncak perayaan lingkungan hidup sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Ganjar menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dengan pengelolaan sampah yang baik, tidak hanya dapat menjaga lingkungan, melainkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi semua pihak. Pengelolaannya mulai bagus, seperti yang ada di Kudus tadi dicontohkan, yang organik diselesaikan di rumah dan tidak boleh keluar dari pekarangan. Nah, mereka diajari dengan komposter. Yang bisa keluar, yang anorganik itu pun dipilah dan bisa dijual. Makanya punya nilai tambah. Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diikuti sekitar 1.000 orang terdiri dari pelajar, perwakilan sekolah adiwiyata, kader dan aktivis lingkungan, juga perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memeriksa sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan Ganjar untuk memastikan warga desa mendapatkan air bersih sebagai upaya dalam menekan kemiskinan ekstrim. Pembangunan sistem penyediaan air minum di desa Gedonwang menelan biaya senilai Rp371 juta yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk 200 rumah. Baca pres dari Partai Perindo ini mengingatkan warga agar menjaga sumber mata air. Bahkan Ganjar meminta dibuatkan peraturan desa untuk konservasi dan menambah tanaman di sekitarnya. Kemudian mereka kebutuhan airnya bagus, ya. Salah satu kebutuhan dasarnya ya air itu. Itu nanti dia satu nggak usah beli. Selama ini dia ngangsu, kemarau beli. Gimana kondisi seperti itu? Maka teorinya kan pengeluarannya mesti dikurangi. Kalau pengeluarannya dikurangi, kalau pemerintah bisa memberikan air bersih, setidaknya dari air bersihnya cukup. Dua, kalau air bersihnya betul-betul bisa mencukupi kebutuhan. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar warga Jakarta untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, sementara di Serang, Banten, ini ribuan warga mengikuti Festival Budaya Beduk Kerok untuk memecahkan rekor muri. Ribuan orang mengikuti pertunjukan beduk kerok di Kampung Seni Yuda Asri Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Pertunjukan yang didukung relawan Gardu Ganjar ini tak hanya meriah, tetapi juga memecahkan rekor muri. Dalam penampilan tersebut terdapat 1.001 kentongan yang biasa disebut kohlol, 100 pemain beduk dan 9 pemain instrumen musik lainnya. Selain beduk kerok, puncak kegiatan Ngaruwat Bumi ini juga diisi ritual khusus berupa doa bersama dan wayang golek. Kemeriahan bersama masyarakat juga berlangsung di wilayah Tegal, Jawa Tengah yang didukung relawan Ganjaran Buruh Berjuang. Kegiatan yang digelar berupa lomba memasak hingga senam ceria bersama yang dilakukan di Kompleks Sungai Space, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu. Acara ditutup dengan pembagian hadiah dan makan bersama para buruh. Relawan Mak Ganjar kembali menebar kebaikan sekaligus kegiatan positif kepada masyarakat luas. Mereka mengadakan pelatihan cara membuat pisang nugget dan pisang coklat bersama ibu-ibu di Kampung Pasir Garu, Desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Pelatihan mendapat antusias positif dari masyarakat dan diharapkan jika ditekuni bisa menjadi bisnis sampingan. Sementara itu, pelatihan membuat kacang teri digelar relawan Kewarteg Indonesia bersama ibu-ibu di Jalan Menara 2, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan diadakan guna menambah pengalaman khususnya ibu-ibu dalam membuat hidangan rumah. Para peserta pelatihan ini juga diharapkan bisa menambah kemampuan membuat makanan khas rumah dan mengelolanya menjadi peluang usaha.
Relawan Kowartak Indonesia juga menggelar kegiatan positif yakni layanan cek dan konsultasi kesehatan secara gratis. Kegiatan diadakan di perumahan Puri Perai, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Layanan cek dan konsultasi kesehatan secara gratis ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tingkat kesehatan dan menyadari tentang diri masing-masing. Di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, relawan santri dukung Ganjar mengadakan pelatihan desain grafis bagi para santri di Pondok Pesantren Yainda, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempung. Para santri dibekali kemampuan desain grafis untuk menghadapi ketatnya persaingan era Society 5.0. Selain pembekalan di bidang IT, juga diadakan doa bersama dan pemberian sejumlah bantuan untuk menunjang pembangunan pondok pesantren. Pemirsa, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono membuka pendidikan kader nasional generasi muda pembangunan Indonesia GMPI di Jakarta. Pendidikan kader nasional yang digelar selama 3 hari ini diikuti kader GMPI dari 38 provinsi. Mardiono meminta kader GMPI memaksimalkan suara generasi milenial dan generasi Z dalam pemilu 2024. Momentum ini juga dilakukan penguatan strategi untuk pemenangan pemilu GMPI bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno. Momentum yang tidak bisa dipisahkan di mana Pak Sandiaga Salahuddin Uno baru saja telah kita beri amanah sebagai Ketua Bapilu Nasional. Nah tentu di dalam melaksanakannya tugas Pak Sandi ini tentu akan ditopang oleh adik-adik, termasuk karena GMPI itu sebagian besar ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi kami selama 3 hari menggelar pendidikan kader nasional yang ketiga untuk menggembleng kader-kader GMPI dari seluruh Indonesia. Luar biasa antusiasmenya